Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Di sini saya sendiri yaitu Randy Wahyudi bersama dengan 3 rekan saya, ada Misnati, ada Iva Sabrina, dan ada Nathaniel Carlos Savias. Nah, selanjutnya pilihan publik terlibat dengan eksplorasi sifat-sifat kesejahteraan sosial atau fungsi-fungsi sosial, berfokus pada masalah penggabungan preferensi-preferensi individu untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial atau untuk memuaskan sekumpulan kriteria normatif, yaitu pada masalah negara sosial seperti apa yang semestinya dipilih berdasarkan preferensi-preferensi individual para pemberi suara. Teori pilihan publik ini merupakan sebuah pendekatan ekonomi politik baru, di mana dalam teori ini menganggap negara atau pemerintah, politisi atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri. Pada setiap negara, apapun bentuk ideologi negara tersebut, akan terjadi proses-proses politik dan proses-proses ekonomi. Jadi, setiap negara, baik ideologi yang memiliki ideologi berbeda, itu tidak akan terlepas dari yang namanya ekonomi politik sama proses-proses ekonomi. Dalam negara modern atau negara maju, proses-proses ekonomi menjadi bagian dari tugas negara melalui institusi yang diberi kewenangan. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita bahas terkait materi-materi pilihan publik? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan teori pilihan publik. Yang kedua yaitu bagaimana perkembangan teori pilihan publik. Yang ketiga terkait bagaimana ruang lingkup pilihan publik. Yang keempat kita akan membahas tentang bagaimana perspektif pilihan publik. Yang kelima kita akan membahas tentang apa perbedaan pilihan publik dengan ekonomi murni. Dan yang terakhir kita akan membahas apa saja implikasi penerapan teori pilihan publik. Nah, kelompok kita membahas yang pertama pengertian public choice atau pilihan publik. Yang kedua ada perkembangan teori pilihan publik. Yang ketiga ada ruang lingkup pilihan publik. Yang keempat ada perspektif pilihan publik. Yang kelima ada perbedaan pilihan publik dengan ekonomi murni. Dan yang keenam ada implikasi penerapan pilihan publik. Yang pertama pengertian public choice. Public choice atau yang sering kita kenal dengan pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari perkembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar atau non-market fenomena. James Buchanan mengemukakan bahwa teori pilihan publik alelah sebuah market decision making. Teori pilihan publik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendekatan katalaksi, yaitu ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Yang kedua, ada homo economicus atau konsep manusia ekonomi. Konsep ini mengemukakan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi, kekuasaan untuk ruang mengkontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang akan diinginkan. Menurut Samuel Sonderhouse tahun 1995, teori pilihan publik sendiri adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik. Sedangkan menurut Caporaso dan Levin tahun 1993, pilihan publik sendiri adalah aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Menurut MC Klein dalam Public Choice,
and Introduction pada tahun 1987, ekonomi klasik biasanya hanya berhubungan dengan pilihan individu untuk suatu kasus barang swasta. Pada dekade 1980-an, literatur publik dipenuhi tulisan tentang rational choice atau public choice yang menjelaskan bahwa hubungan antara ekonomi dan politik melalui paradigma antara ekonomi klasik politik choice atau tabel. Dapat kita lihat dalam tabel ini bahwa dalam variabelnya supplier, ekonom klasik terdapat produsen, pengusaha, distributor. Public choice-nya politis, parpol, birokrasi, dan pemerintah. Pada demander, ekonomi klasiknya ada konsumen. Pada public choice-nya ada pemilih atau voter. Jenis komoditas, ekonom klasiknya ada komoditas individu atau private goods. Pada public choice-nya ada commodity public atau public goods. Alat transaksi pada ekonomi klasik ada uang, pada public choice ada suara atau voter. Pada jenis transaksi, ekonom klasiknya terdapat voluntary transaction atau sukarela. Pada public goods-nya terdapat politik as exchange. Samuel Popskin menjelaskan bahwa public choice dapat dipakai juga sebagai studi terhadap institusi-institusi ekonomi non-pasar dan pelunasan dari metodologi ekonomi mikro terhadap institusi non-pasar tersebut dalam tatanan non-pasar. Artinya, public choice menjadi jembatan antara ekonomi atau dalam penerapan model-model rasional dari individu-individu yang terlibat di dalam pasar dengan ilmuwan sosial lain yang mempunyai konsumsi ekonomi tentang alokasi sumber daya yang terbatas terhadap tidak aplikatifnya terhadap studi untuk institusi-institusi pedesaan. Oke, selanjutnya ruang lingkup pilihan publik. Jika negara memiliki sumber daya ekonomi yang tak terbatas, maka ilmu ekonomi dan ilmu politik tidak diperlukan lagi untuk mengatur pengalokasiannya dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan kekuasaan. Namun, jika sumber dayanya terbatas, maka ada beberapa cara untuk mengaturnya. Antara lain, yang pertama, altruisme. Altruisme adalah pola alokasi sumber daya ekonomi atas dasar sistem dan hubungan pemberian. Yang kedua, anarki. Anarki sendiri adalah suatu sistem tanpa hukum atau aturan. Yang ketiga, pasar atau market. Adalah suatu konsep kontroversial sebagai medium pertukaran atau transaksi berbagai hal. Yang keempat, pemerintah dan birokrasi. Pemerintah dan birokrasi merupakan lembaga yang mampu membuat aturan, menerapkan, dan mengenakan sanksi-sanksi tertentu dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti kegagalan pasar dan dampak eksternalitas. Oke, selanjutnya adalah public choice. Public choice adalah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar. Buchanan menganalisa aspek terpisah dari dua elemen perspektif public choice. Aspek pertama pendekatan katalistik, ini umum pada ilmu ekonomi. Sedangkan aspek kedua adalah postulasi apa yang dikenal sebagai homo economicus dalam kaitannya dengan sikap individual. Oke, selanjutnya aspek pertama adalah katalaksi atau ekonomi sebagai ilmu pertukaran menurut Buchanan. Pengertian ilmu ekonomi bukan hanya dalam terminologi hambatan kelangkaan sumber daya saja, tetapi juga mengaplikasikan disiplin ilmu ekonomi sesuai asalnya dengan konsentrasi pada akar filsafat atau properties dan lembaga pertukaran atau institusi of exchange. Sehubungan dengan itu, Eva Hayek mengartikan katalaksi sebagai pendekatan terhadap ekonomi sebagai subjek pencarian dan gambaran perhatian langsung terhadap proses pertukaran, perdagangan, atau perjanjian terhadap kontrak. Aspek kedua adalah pemahaman tentang homo economicus.
Konsep yang semula diartikan sebagai manusia yang hanya mementingkan keputusan pribadi, diberi konotasi sebagai manusia yang cenderung memaksimalkan utilitas karena dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Secara teknis, konsep ini digambarkan dalam fungsi utilitas di mana individu terus berusaha untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Bagi Buchanan, teori pilihan publik bukan metode dalam arti biasa, juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Perspektif ini muncul dari pengembangan dan pengaplikasian seperangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena-fenomena yang bersifat non-pasar. Perbedaan pilihan publik dengan ekonomi konvensional. Menurut M.C. Klein dalam Public Choice and Introduction 1987, ekonomi murni biasanya hanya bersentuhan dengan pilihan individu untuk kasus barang swasta. Di sisi lain, ekonomi politik bersentuhan dengan barang publik di mana sifat pengkonsumsiannya yang tidak eksklusif. Menurut Caporaso dan Levin 1994, ekonomi sebagai pertukaran pasar, produksi dan konsumsi, dan politik sebagai pertukaran politik, kekuasaan dan hubungan otoritas muncul sebagai aplikasi disbanding sebagai masalah yang berbeda. Politik ini merujuk pada institusi-institusi dan proses-proses melalui mana individu-individu mengejar preferensi mereka masing-masing. Implikasi penerapan pilihan publik, yaitu implikasi penerapan pilihan publik sebagai berikut. Yang pertama, perlu reformasi kelembagaan publik, yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses dan pengambilan keputusan berlangsung. Perlu desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik, sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih baik dibanding tatanan dominasi kekuasaan. Dan yang terakhir, perlu dilakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan dari materi ini, yaitu penempatan pada pemuasan kepentingan individu melalui pilihan publik memiliki dampak positif dan negatif. Secara kenyataan lebih bernuansa normatif ideologis sebagai ukuran alat untuk mengkaji apa yang benar dan apa yang salah dari dilaksanakannya pilihan publik, baik dalam tataran kebijakan negara maupun yang melandasi sebuah pilihan yang dilakukan oleh individu. Karena secara terapan pilihan publik tidak bisa menjamin secara benar-benar dapat memberikan pencerahan yang berpihak pada kepentingan publik atau keinginan dari sebagian besar the voter pada praktik kenegaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.